Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Huril Aini. Sekarang kita akan belajar tentang bab toharoh. Nah, tahukah kalian apa toharoh itu? Toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Najis sendiri itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, toharoh itu meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis itu maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada tiga macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Nah, yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu najis yang ringan. Misalnya seperti kayak air seninya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya yaitu sangat mudah, cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan terkena najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis pertengahan. Contoh jenis ini adalah misalkan darah, nanah, air seni, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Najis ini itu ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah itu adalah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujud, bau, dan rasanya. Nah, cara mensucikannya itu adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah itu adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan zat atau wujudnya, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Nah, selanjutnya yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh ini adalah najis yang berat atau besar. Najis ini itu biasanya bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya yaitu melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya itu menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui kan cara bersuci dari najis tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita bersuci dari hadas? Nah, hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, selanjutnya, apabila kita terkena hadas kecil atau mengalami melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, terus yang kedua, hilangnya akal, yang ketiga bersentuhan dengan bukan yang mahramnya, dan yang terakhir yang keempat yaitu menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Nah, bagaimana dengan hadas besar? Kalau kita terkena hadas besar apabila mengalami salah satu dari 6 perkara, yaitu yang pertama berhubungan suami istri atau bersetubuh, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid, yang keempat melahirkan, yang kelima nifas, dan yang keenam meninggal dunia. Nah, cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, selanjutnya yaitu tata cara bersuci dari hadas. Nah, adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air danau, air embun, air salju, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu tata cara bersuci dari hadas. Yang pertama yaitu mandi wajib, yaitu terdiri dari niat. Yang kedua menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah.
Yang ketiga, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua yaitu wudhu. Wudhu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun cara wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan dan berkumur. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Yang selanjutnya membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Selanjutnya mengusap kepala. Terus selanjutnya disunahkan membasuh telinga, membasuh tak kaki sampai mata kaki. Terus yang terakhir yaitu tertib dan berdoa setelah wudhu. Selanjutnya yaitu tayamum. Nah, tayamum ini adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan karena sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Nah, jadi tayamum itu dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang kita gunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Cara ini boleh dilakukan jika yang pertama yaitu tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua yaitu berhalangan menggunakan air, misalkan karena sakit. Yang ketiga yaitu telah masuk waktu sholat. Selanjutnya yaitu cara bertayamum, yaitu yang pertama niat. Niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang kedua yaitu mengusap muka dengan debu. Yang ketiga mengusap tangan kanan hingga siku-siku. Yang keempat yaitu mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan menggunakan debu. Nah, itu tadi materi tentang bab toharoh. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.